Kemarin Kak katanya Faiz ngeliat video itu. Lihat video apa? Lihat video yang apa tuh yang katanya masih cucunya Mufti Batavia. Iya, gitu. beliau bilangnya kayak gitu. Ada oknum lagi tuh, baru-baru ini. Ya. Bilangnya kayak gitu. Ada cucu apa? Eyang saya katanya gitu. Itu kan Habib Usman bin Yahya itu eyangnya beliau. Beliau itu menyamakan Habib Usman dengan Kiai Hasyim Asy'ari gitu. Gak tahu tiba-tiba kayak gitu. Oh, mungkin karena sama-sama deket sama pemerintah begitu ya. Sama Iya. sama pemerintah kolonial gitu ya. Ya mungkin Ya nggak tahu kan faktanya katanya, seperti apa itu. eyangnya ini kan deket sama pemerintah kolonial sampai dapat jabatan Mufti Batavia. Iya. Nah, terus Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga kan katanya sempat dekat juga tuh dengan pemerintahan penjajah Belanda sama Jepang. Tuh. Katanya. Ya katanya jadinya ya sama itu tuh siasat. Tuh. Betul nggak sih begitu? Atau gini aja sih. Kan kalau berbicara sejarah, ini udah saya siapin, sengaja saya telaah itu biar kita semua biar melek semuanya. Ada satu karya yang namanya Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, Wadi'u Labinat Istiqlal Indonesia, perintis kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi dari judulnya aja itu sudah kelihatan bahwasanya Hadratus Syekh itu ya memang benar-benar seorang pejuang, merintis kemerdekaan ini loh. Tuh. Dan ini itu karyanya Habib. Yang nulis itu Habib. Oh, yang nulis ini Habib. Siapa ini penulisnya? Ta'lif Sayyid Muhammad Asad bin Ali bin Ahmad bin Syahab. Said berarti, Bang. Sayyid Habib. Bisa Habib dilihat lah. ya bukunya. Bisa Ah. dilihat. Nanti dikasih lihat ya. Apa ya? Jadi ini bahasa Arab. Nah, daripada saya ini baca versi Arabnya, kemudian nerjemahin, pusing nantinya ya. Jadi saya sebutkan beberapa ringkasan lah. Ringkasan dari katakanlah perjalanan hidup Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi beliau ini dilahirkan pada tahun 1871 dan meninggal pada tahun 1947. Jadi meninggalnya 2 tahun setelah kemerdekaan. Jadi umur beliau itu 76 tahun. Nah, kemudian tadi ya, bahwa kitab ini Al-Allamah Muhammad Hasyim Asy'ari Wadi' Labinat Istiqlal Indonesia, itu kan karya dari Habib Muhammad Asad bin Syahab. Dan itu beliau memang mengalami hidup, bahkan kenal akrab dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, makanya kalau simpel sih sebenarnya, kalau kita atau oknum-oknum lah yang mengatakan bahwa Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sama dengan Mufti Batavia, atau silahkan buka ini aja, itu kan buka kitab ini. Kalau nggak ada, nanti download di Google juga banyak gitu kan. Oke. Itu keterangan dari Muhammad atau Habib Muhammad Asad bin Syahab, ya kan? Nah, Muhammad Asad bin Syahab itu bertemu dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari tahun 1936. Dan waktu itu Habib Muhammad Asad bin Syahab sudah kenal sebelumnya, 12 tahun sebelumnya. Ya, artinya di tahun 1936 ya itu sudah 12 tahun kenal dengan Hadratus Syekh. Ya, artinya kurang lebih tahun 1924. Nah, itu beliau baru mengenal Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, kemudian mengenai visi misi ya. Mengenai visi misi dari Tuan Syekh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, satu, membangun lembaga pendidikan yang berupa pesantren dan madrasah. Jelas. Karena background beliau adalah seorang santri ya. Kedua, beliau membangun perekonomian santri agar pesantren itu mandiri dan tidak butuh dengan bantuan kolonial Belanda. Kemudian yang ketiga, melatih dan membentuk barisan muda dalam rangka melawan penjajah. Nah, dari sini kan sudah terlihat bahwa Hadratus Syekh itu memang mencetak santri-santri dan ulama-ulama yang anti dengan
penjajah, kolonial. Nah, beda dengan tadi sang mufti tadi ya. Kalau sang mufti kan beda, doanya kan beda itu Beda, mah. ada doa, ada puisi kan ya. Betul. Ini Jangan-jangan diantara Hadratus Syekh ada nggak ya bikin doa atau puisi enggak sama sekali. Ini kan belum selesai, ini selingan. Dimana sebelumnya itu di konten-konten kita sebelumnya kan kita mengutip doa dari begitu? sang mufti. Yang diantaranya adalah Allahumma kama qaddarta wa ajraita hadhihi ni'am, ya Allah sebagaimana engkau takdirkan dan engkau jalankan kenikmatan ini biwasitati hadhihi daulah dengan perantara penjajah atau kolonial Belanda ini. Jadi beliau dengan adanya kolonial Belanda ini atau sang mufti, dengan adanya kolonial Belanda ini beliau mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Coba kita tanya masyarakat, rakyat lah Indonesia saat itu, golongan santri aja, dengan adanya kolonial Belanda ini, mereka merasakan apa? Apakah merasakan kenikmatan Atau gitu menderita. kan, atau penderitaan? Gitu aja sih, itu bedanya. Jangan-jangan gitu kan. yang nikmat itu hanya yang berdoa ya? Nah, bisa jadi gitu, ya kan? Oke, itu selingan. Selanjutnya, ya, di tahun 1308 atau kurang lebih 1905 beliau kan belajar ke Tanah Suci ya, ke Mekah untuk mempelajari lebih mendalami ilmu agama di sana selama beberapa tahun. Kemudian Hadratus Syekh di tahun 1317 kurang lebih 1913 ya, itu dicurigai. Ya. Ketika sudah pulang ke Indonesia membangun pesantren, itu dicurigai bahwa pesantren ini mencetak para pemberontak-pemberontak menurut Belanda gitu kan. Nah, artinya Hadratus Syekh itu mencetak para pejuang untuk melawan penjajah. Gitu. Tidak lama kemudian beberapa bulan pesantren Hadratus Syekh itu dihancurkan dan dibumi hanguskan, dibakar dengan segala macam isinya. Ada kitab, ada barang-barang berharga, kursi segala macam, semuanya habis itu. Dibakar. Dan itu disaksikan oleh beliau, santri-santrinya dan juga masyarakat sekitar. Nah, kita bayangkan gitu kan, betapa sakitnya ketika kita menyaksikan rumah kita terbakar, bukan terbakar dengan sendirinya, tapi sengaja dibakar lantaran dicurigai beliau dan santri-santrinya itu melawan, memberontak kepada kolonial Belanda, gitu kan. Kalau sang mufti kan beda gitu kan, kenikmatan dan kenikmatan terus. Bahkan dalam salah satu suratnya kepada Senegro-Gronya, beliau mengatakan bahwa walaula adlul Holanda, ya, lamastaqarra liyal iqamatu fi Batawi. Jika bukan karena keadilan Belanda, saya itu tidak bisa untuk tinggal hidup tenang di Batavia. Kan beda. Kalau Hadratus Syekh itu pesantrennya dibakar, dibumi hanguskan, kan? Kalau sang mufti kan beda. Merasa tenang malah karena kehadiran Belanda. Betul, mendapatkan keadilan lagi dari Belanda gitu kan. Oke. Ini kita berbicara sesuai fakta, membuka sejarah dan tidak untuk menyudutkan pihak apapun dan manapun. Ya. Sejarah ini ya. Betul, sejarah, dan bukan untuk politik. Bukan. Politik apa sih? Sama sekali. Kita nggak ikut-ikutan. Nggak ikut-ikutan. Karena lagi santri iya, sorak-sorakan baik. Nah, lalu setelah apa? Setelah pesantren itu dihanguskan oleh Belanda, itu apakah Hadratus Syekh bersama santri-santrinya itu kemudian redup dalam berjuang melawan penjajah? Enggak, justru itu menjadi motivasi. Yang namanya berjuang seperti ini, yang namanya perjuangan itu pasti akan banyak hambatan, akan banyak rintangan. Kalau kita itu berhenti dalam rintangan itu, kemudian kempes, mana akan berhasil perjuangan itu, gitu kan? Justru beliau selalu memotivasi murid-muridnya dan santri-santrinya untuk lebih melawan kepada kolonial Belanda. Nah, setelah 8 bulan dari tahun 1913 tadi, berdirilah kembali pesantren itu. Ya, artinya seadanya gitu kan, kobong-kobongnya gitu kan, kamar-kamarnya, dan seterusnya gitu. Sekiranya aktivitas di pesantren itu normal lagi. Betul. Kemudian mendirikan NU di tahun 1926. Mendirikan Nahdlatul Ulama, dan itu perjuangan yang luar biasa. Di mana di tahun 1924, 2 tahun sebelum pendirian NU,
di mana beliau itu ingin menyuarakan ingin menyuarakan pendapat dari ulama-ulama, yang kemudian ada seseorang yang mengingatkan bahwa ulama itu harus punya wadahnya. Walhasil singkat cerita, jadilah di tahun 1926 itu Nahdlatul Ulama. Itu. Kemudian di tahun 1940-an, ini rada nggak urut ini, nggak apa-apa lah. Beliau sudah mengeluarkan fatwa jihad melawan kolonial Belanda di tahun 1940-an ini. Di akhir-akhir malah bikin fatwa jihad ya. betul, mengeluarkan fatwa jihad. Yo, bukannya menyesatkan. Bukan. Jadi kan beda kalau sang mufti gitu kan. Kalau sang mufti sebelum tahun 1888, setelah atau sebelumnya sedikit gitu. Itu sudah mulai menyebarkan katakanlah pamflet yang ditempelkan di masjid, di sekolah, di rumah-rumah masyarakat, di mana tujuannya adalah untuk meredam perlawanan atau jihad. Pemberontakan gitu. Kalau pemberontakan versi Belanda, Perjuangan, oh. Nah, perjuangan rakyat Banten atau rakyat Indonesia lah untuk melawan Belanda. Padahal di saat itu di Banten ya, di tahun 1888 sudah di masyarakat Banten itu paceklik lama. Kemudian yang kedua, binatang-binatang seperti sapi, kerbau, kambing itu ada penyakit. Nah, kemudian ada kebijakan dari Belanda untuk membunuh semua binatang, baik itu yang ada penyakitnya atau enggak. Nah, ketika binatang-binatang itu dibunuh, justru malah bangkai-bangkai binatang itu justru menjadi sebab masyarakat itu menjadi berpenyakitan lagi. Gitu. Terus ditambah lagi dengan apa? Dengan adanya pajak. Pajak yang begitu besar yang dilimpahkan kepada masyarakat. Macam-macam. Pajak jiwa. Jadi setiap orang itu harus membayar pajak rumah, ya kan? Pajak sawah. Kalau dia jualan, pajak pasar. Kalau dia punya perahu, pajak perahu. Pajak jiwa termasuk pajak oksigen, pajak matahari sekalian. Nah, keadaan seperti itu, kemudian apa? Otomatis yang namanya masyarakat yang lagi sengsara, lagi susah ini, melawan kebijakan seperti itu. Ini malah digembosi dengan fatwa yang seperti itu. Di kitab apalah, buka sendiri itulah, ya kan? Sehingga apa? Sehingga hal ini sangat menyakitkan gitu bagi masyarakat Banten khususnya, dan rakyat Indonesia secara umum. Itu pemberontakan atau perlawanan atau perjuangan rakyat Indonesia itu tidak hanya di Banten tapi juga di Bekasi, gitu kan. Nah, kalau di keterangan karya-karya beliau gitu kan, di karya-karya Habib Utsman bin Yahya itu gurur gitu. Jadi lantaran masyarakat itu memiliki latar belakang thariqah. Nah, latar belakang thariqah, kemudian memiliki perjuangan perlawanan terhadap kolonial Belanda yang kemudian difatwakan itu jihad, itu bukan jihad tapi itu adalah kekacauan. Kan gimana nggak sakit hatinya coba, gitu loh. Ya mungkin kan karena beliau tidak pernah merasa bahwa ini tanah airnya ya. Ya bisa jadi gitu kan. Betul. Kalau Hadratul Syekh kan memang merasa bahwa ini tanah airnya. Kan memang lucu, seseorang yang punya tempat tapi ternyata masih harus bekerja di tempat sendiri, membayar pajak. Berarti kesimpulannya Bisa jadi ya. Bisa jadi. Apa ya ngomongin aja? Iya kan? Bisa jadi. Vulgar lah. Terus pokok nasionalismenya itu kurang. Gitu kan. Itu untuk saat zaman dulu ya, nggak tahu kalau sekarang makin nggak tahu. Barangkali udah cinta, kan zaman sekarang udah banyak yang enak dong di Indonesia, madu. Dan istilahnya itu kan muncul dari beberapa tokoh gitu, dan kita tidak bisa memukul rata bahwa semuanya kayak gitu. Karena memang ada ikut serta dalam perjuangan, tidak bisa dihilangkan ya jasa-jasa dari artinya yang memiliki nasionalisme yang tinggi ya nasionalis gitu. Kalau yang kurang ya kurang gitu kan. Cuma maksudnya pengennya kalau yang memang dia jadi antek Belanda, akui dong antek Belanda. Nggak usah ditutup-tutupi. Apalagi malah jadi
menyamakan ke orang lain. Nah, menyamakan dengan Ke tokoh lain. Hadratus Syekh Kiai Haji Iya. Hasyim Asy'ari ini sangat menyakiti hati. Menyakiti. Hati Iya. kita Untuk kami sebagai santri. sebagai santri gitu kan. Sebagai Ya, warga karena Indonesia. kalau tidak ada fatwanya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari 10 November ya. 22 ya. 22 Oktober. 22 Oktober. Itu tidak akan ada sekarang ini ada hari santri, nggak bakalan ada. Iya. Itu pencetusnya siapa? Ya ini Hadratus Hadratus Syekh Syekh. Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Itu kan? Nah, kemudian sebelumnya lagi di tahun 1937 itu beliau ditawari medali oleh Gubernur Jenderal Van der Plas. Mau tapi mau. Enggak, menolak. Beliau menolak. Kenapa? Ya karena Hadratus Syekh itu menyamakan posisi Belanda atau kolonial Belanda di Indonesia itu dengan kafir Quraisy. Artinya apapun pemberian dari mereka, ya kan, baik itu kepada pribadi atau kepada lembaga pendidikan misalkan madrasah atau kepada ormas misalkan itu ditolakin. Haram. Nah, betul. Diharamkan ya. Haram. Makanya setelah apa namanya tuh Muktamar NU di Menes tahun 1938 itu kan muncul lagi fatwa-fatwa dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk apa? Untuk lebih menekankan kepada perlawanan kepada Belanda bagi para ya muslimin lah secara umum gitu di Indonesia. Ya khususnya bagi para warga NU, lebih khusus lagi kepada seluruh santri yang ada di Indonesia. Itu Berarti ini sangat berbeda jauh ya dari statement yang ada oknum yang bilang katanya cucunya Habib Utsman itu. Memang ada beberapa kondisi katanya yang Menyamakan. Kiai Hasyim Asy'ari itu pas di saat yang dulu itu Kiai Hasyim Asy'ari enggak dulu memberontak terhadap penjajahan gitu. Iya. Artinya menahan itu. Iya. Itu gimana itu faktanya itu kira-kira? ya, Gini faktanya. Ya, fatwanya berbalik ini. jauh lah Ini dari belakang fakta-fakta seperti jadi kan ini. ini apa yang disampaikan dari awal tadi itu adalah ringkasan Iya. ya dari kitab ini. Jadi kalau misalnya ada yang nggak terima gitu ya bahwa perjuangan atau perjalanan Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau silahkan komplain aja nih setelah Habib Muhammad Asad bin Syahab. Said. Nah, atau silahkan gitu kan. Kami nggak akan berbicara kecuali dengan data gitu. Betul. Kita berbicara dengan data loh. Dan Iya. oknum Ini itu tidak sendiri wajar sih ya, wajar mengungkap seperti itu karena merasa cucu Ya, kali namanya. ya. Ya, Cucu lah. ya ada Ya inilah. ada mungkin rasa tidak terima juga kalau nenek moyangnya. Cuma yang disayangkan itu menyamakan sama Ya. Kiai Hasyim Asy'ari itu Nah, yang aduh. misalnya kalau misalkan dia itu nggak terima atau ya nggak masalah lah. Tuh. Ya. Ya manusia hal itu manusiawi. Ya. Manusiawi. Tetapi jangan bawa-bawa dong Bawa Hadratus Hadratus Syekh Syekh Haji Hasyim dong. Asy'ari. Ya. Karena apa? Beliau selain apa namanya tokoh dari NU. Ya. Beliau tokoh negara loh, pahlawan loh. Iya, Nah, pahlawan yang tinggi ya. betul memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya. Nah, makanya kenapa hal ini diangkat kembali supaya kita tahu, Betul. supaya kita tahu kebenaran atau faktanya secara Iya. nyata, gitu kan? Iya. Nah, karena tadi Habib Muhammad Asad Syahab menamakan atau memberi judul untuk kitab ini itu apa? Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, perintis kemerdekaan Kemerdekaan Indonesia. Indonesia. Perintis Nah, kemerdekaan jadi kalau Indonesia. secara syariat, kalau bukan beliau, ya yang lain tidak akan inilah, tidak Tidak akan akan bergerak, terpacu, tidak akan terpacu Betul. untuk mencapai sebuah kemerdekaan Iya. Indonesia, gitu kan? Kalau nggak salah malah kan pertama kali dibuat Nahdlatul Ulama ini kan ketika ke Batavia, ke Jakarta, ini kan Hadratus Syekh itu kan minta bantuan Habib Ali Kuitang. Nah, Kan? Nah, terus Habib Ali Kuitang saat untuk itu menjadi warga NU, ya untuk pengurus menjadi NU. pengurus NU. Hanya Habib Ali Kuitang ini tidak menerima. Iya. Betul. Kan kalau tidak salah karena itu katanya ada memegang wasiat atau wasiat. pesan gitu ya dari ya, gurunya, wasiat dari guru beliau dan Ah. guru beliau itu adalah Habib Utsman bin Yahya. Yahya. Dan kita tidak menafikan loh sosok Habib Utsman bin Yahya ini adalah seorang ulama yang luar biasa. Ya, kami tidak kita tidak Beliau seorang menafikan keulamaannya ya. Karena dari sisi karya tulis beliau sangat memiliki banyak karya tulis, Karya, ya. puluhan bahkan Ya. ratusan gitu kan. Dan Banyak guru-guru ulama beliau itu belajar juga dari luar beliau. biasa, tokoh-tokoh atau ulama-ulama yang luar biasa. Iya. Ya, tapi satu hal tadi yang katakanlah menjadi tanda tanya dalam diri kita gitu kan. Dan ini sesuai data yang kita sampaikan. Oke.
Selanjutnya, di tahun 1942, Hadratus Syekh itu pernah dipenjara. Hadratus Syekh dipenjara Oke. Oleh oleh itu Jepang. ini siapa nih? Udah mulai Jepang ini, Maya. Jepang, Ini udah Jepang. mulai Jepang selama 6 bulan. Gitu. Dan ini menjadi hal yang katakanlah kekisruhan lah di kalangan santri karena tidak terima guru mereka itu di penjara. Penjara. Padahal itu kan beliau sudah berumur 60 lebih itu. 71 tahun padahal udah sepuh beliau. Ya, tapi mungkin Jepang itu melihat bahwasannya efek atau pengaruh dari Hadratus Syekh itu sangat besar sehingga dipenjara aja supaya untuk mengurangi perlawanan dari masyarakat atau rakyat. Gitu ya. Itu sekilas mengenai perjalanan atau biografi dari Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mengkontribusi ke Indonesia banyak banget. Oh, jelas. Itu diceritain aja udah terharu banget, bayang gitu. pahlawan kan beliau. Pahlawan. Sebetulnya. Kan beliau itu salah satunya kan setelah di penjara itu mungkin ya beliau ini kan sempat kalau tidak salah kerjasama sama Jepang. Bukan kerjasama sih, ya beliau tuh mulai setelah di penjara, lepas dari penjara itu beliau tuh kalau tidak salah mulai mungkin mengurangi intensitas pergerakan beliau kan, mulai dekat dengan Jepang. Jadi Jepang minta ini, ya beliau beliau juga menyusun Tapi artinya menyusun strategi. Peta itu kan ada peta itu. Iya. Peta atau peta itu? Iya, peta, itu. iya. Nah, Tapi di belakang layar beliau menyusun peta satu. Yang kedua beliau pun mengurus delegasi. Jadi beliau pun juga sambil mengutus delegasi-delegasi ke negara-negara lain. Nah, itu yang itu kan berfungsi. Iya. Untuk memproklamirkan kemerdekaan, kita tuh tidak bisa hanya cukup memproklamirkan diri, tapi kita juga butuh kita butuh pengakuan secara de jure dari negara-negara yang lain. Nah, di situ Kiai Hasyim Asy'ari mulai meminta Soekarno delegasi ke negara lain, ke Palestina, ke Arab, segala macam. Jadi ketika Presiden Soekarno memproklamirkan negeri Indonesia tuh, kita juga udah dapat pengakuan dari negara lain. Seperti Palestina yang awal mulanya kan Arab dan sebagainya, itu buah dari Hadratus Syekh gitu. Pada akhirnya dengan hikmahnya kejadian seperti ini kita mengulas kembali sejarah. Dan memang kita sangat peduli ya dengan dengan Indonesia ini. Iya, dengan Indonesia ini. Jadi kan di situ jelas terlihat perbedaannya. Yang pertama, kalau Mufti Batavia dari segi kontribusi fatwa, dia memfatwakan tentang jihad ini katanya sesat. Sementara Hadratus Syekh justru malah menciptakan revolusi jihad, ya kan ya, kalau Hadratus Syekh. Terus yang kedua, kalau yang Sayyid Utsman bin Yahya Mufti Belanda, ketika diberi lencana beliau menerima. Kalau Hadratus Syekh justru menolak, ya kan? Bahkan melawan. Perbedaannya. Iya. Sangat berbalik fakta. Ketiga, kalau Mufti Belanda menyatakan bahwa Belanda di sini adalah sebuah keadilan, kenikmatan, ya kan? Kesenangan, bahkan mendoakan agar kekal serta makmur. Makanya berkat doa beliau kita itu dijajah sampai ke 350 tahun oleh Berarti Belanda. Kan kalau dihitung katakanlah mulai dari tahun 1888 sampai ke 45 itu kan berapa tahun itu? Sampai ke 42 lah, kurang 41 lah ya. 41 tambah 52 tahun. Iya. Jadi 52 tahun setelah dibacakannya doa sang mufti Habib Utsman bin Yahya, kan? Berarti lumayan 52 tahun. Ya kan namanya juga doa ulama. Doa ulama. Jadi kita lumayan dijajah oleh Belanda. Sementara Hadratus Syekh justru mengutuk Belanda, bahkan mengutuk penjajah, bahkan menyamakan dengan kafir Quraisy. Ya kan? Real itu. Terus yang terakhir yang paling sangat penting nih. Habib Utsman, kalau Mufti Belanda ini di balik kedekatannya dengan pemerintah Belanda ini, kami tidak menemukan data bahwa
beliau memiliki peranan dalam kemerdekaan. Ya. Tidak terjadi kan Ya, kemerdekaan? karena memang beliau wafatnya juga berapa 1914. Ya, tapi kan pokoknya tidak terjadi Ya, kemerdekaan. betul. Ya, artinya dari sisi pergerakan Ya, tidak terlihat. pergerakan masyarakat, pergerakan rakyat untuk melawan Belanda itu Justru saya belum sulit. nemu. Ya, Sulit belum, untuk justru menemukan sulit. data menunjukkan hal itu. Tapi kalau Hadratus Syekh kan terlihat Betul. jelas buktinya. Betul. Atau Ya sampai dari kalangan Habaib sendiri kan menyusun kitab itu, ya bahkan kan? sebagai menyatakan Hadratus Syekh itu sebagai tadi peletak atau apa tadi perintis kemerdekaan Indonesia. Oke lah, kalau mungkin yang buatnya orang lain, mungkin misalnya bangsa Indonesia sendiri, di situ yang bikinnya bisa jadi namanya juga masih masyarakat Indonesia terlalu mengagungkan sama sama saudaranya sendiri. Tapi ini kan dari pihak Habaib loh, bukan dari pihak kita, ya kan? Nah, sehingga ke ini itu udah selesai belum? Apa? Kesimpulannya itu Ya, atau kesimpulannya sudah selesai. Sehingga untuk ini kemarin kan ada yang ceramah gitu kan. Siapa Gus Miftah, Yang kemudian Iya. Nusron Wahid. Nah itu ya saya. Coba Anda itu ingatkan oknum Habib yang menyamakan antara Mufti Batavia dengan Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya. Itu. Coba Anda cara mengingatkannya bagaimana coba? Gitu kan. Anda coba ingatkan gitu supaya tidak mengeluarkan statement-statement yang seperti itu, yang Timpang gitu ya. yang timpang yang kemudian membuat masyarakat itu kecewa, sangat kecewa. Sangat kecewa Nah, jelas. Karena di enggak ditolak-tolak, di enggak Kiai Haji Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu adalah seorang pahlawan, seorang pejuang gitu kan. Guru besar santri Indonesia, hampir seluruh santri Indonesia, guru besar kita semua ya. Bukan sebagai seorang pengkhianat negara, Bukan. enggak. Jadi itu. Iya. Sekaligus coba untunglah atau siapapun yang berpikiran bahwa peristiwa ini semua gitu, peristiwa perpecahan peristiwa kekisruhan ini semua itu katanya terjadi karena politik, disebabkan karena politik, pemilu dan sebagainya lainnya. Coba kalian kilas lagi deh dari awal sampai sekarang, dari mulai perkara tentang Nasabari Songo. Ya, apa kabar itu tentang yang menafikan Nasabari Songo, yang Iya, menafikan tentang gula 1 kilo. Gula 1 kilo, kemudian curut-curut NU, ulama yang runtang-runtung sama pejabat, ditambah lagi sekarang nih Hadratus Syekh guru besar kami disamakan dengan dengan Mufti Batavia. Coba kalian pikir, apakah ini masih termasuk dalam politik? Ya kan? Ya, yang waras pasti akan terbuka pintu hatinya. Cuman kalau yang sakit tetap aja akan ada sulit. Tadi pengkultusan individu. Kami paham sih sebenarnya pada mereka-mereka ya seperti Nusron Wahid ataupun Gus Miftah, kami sangat paham kondisi Anda, bahwa Anda pun sangat mungkin tidak enak pada guru Anda takzim Anda pada guru Anda yang kami pun sama. Anda menghormati Habib Lutfi, Anda memuliakan Habib Lutfi. Kami pun sama. Kami kan tidak pernah sedikit pun menyerang Habib Lutfi. Kami juga tidak pernah sedikit pun mengatakan bahwa beliau itu harus tes DNA, tidak. Kan yang kami mintakan tes DNA aslinya hanya oknum-oknum yang membuat kekisruhan. Tapi kenapa Anda malah malah menyamaratakan semuanya dan menyalahkan pada kami? Kan aneh. Mengatakan bahwa kami, Nusron Wahid mengatakan kami yang ingin tes DNA itu mungkin turunan Abu Jahal. Keturunan ini. Keturunan Homo sapiens, manusia purba, ya kan? Gus Miftah juga kemarin pun sama. Jadi ini bagaimana gitu? Kok bisa kalian yang masih dari NU-nya malah menyalahkan kami juga? Yang masih sesama, yang saudara, yang masih satu ini ya, bangsa senegara. Iya, intinya mah yang itu ya, oknum-oknum itu intinya mah sebetulnya oknum-oknum doang. Kami sebenarnya hanya sama oknum loh, bukan pada
keseluruhan. Kami sangat menghormati. Iya, iya, intinya oknum ya. Oknum. Kalau si gondrong minta maaf. Beda sudah. Kalau si gondrong si blonde, Oh, blonde, ya, Pak. si blonde itu minta maaf. Ya udah, sebenarnya kelar itu. Tapi sekarang nggak cukup hanya Minta maaf, nggak dia. selesai. Nggak selesai. Dia minta maaf, oknum yang bilang nasabah Wali Songo terputus. Ketua dia juga sama-sama bikin kekisruhan. Yaitu yang buktinya gula 1 kilo atau ulama yang runtah-runtuh sama Iya, pejabat. Ya kan? Betul. Dan diamnya beliau ketika ada oknum mengatakan Wali Songo nasabnya terputus 500 tahun yang lalu. Itu sebuah kesalahan yang sangat fatal. Harusnya kan ketua, kalau memang dia tidak membenarkan, Betul. harusnya kan dia berani minimal beliau konfirmasi ya kan sama masyarakat mengenai nasab ini benar tidaknya. Tapi kan ini malah diam saja. Kalau diam saja masyarakat kan berarti berpikir wah ini berarti Setuju. setuju dengan perkataan si oknum tersebut yang menyatakan Wali Songo terputus. Itu. Jadi kalau untuk saat ini permintaan dari si oknum yang pertama bilang Wali Songo terputus itu tidak cukup. Kan Harus udah- ditambah dengan ketua. Nggak Ya, bisa. awal mula emang dari dia kan. Ya, sebetulnya. kalau dari awal mula kekisruhan tentang Wali Songo itu segera diselesaikan, diam saja dan malah terlihat membela, bisa saja selesai. Tapi ini kan malah terlihat membela. Jadi saat ini tidak bisa dibiarkan. Dan yang saya ambil juga penjelasan dari penjelasan Gus Ajis ini tadi kan di situ dijelaskan katanya bahwa ketika Hadratus Syekh mengumpulkan pemuda-pemuda yang menjadi pemuda-pemuda yang untuk berjuang di bangsa kita, Belanda kolonial kan justru menganggap itu sebagai pemberontakan, ya kan? Jadi sekarang saya pun sudah bisa menerima kalau ada orang yang mengatakan bahwa bahwa perkumpulan kita ini adalah perkumpulan kompor, ya kan? Kompor meleduk. Perkumpulan kompor yang membuat kekisruhan di masyarakat gitu, yang memanas-manasi dan sebagainya. Itu tergantung dari cara pandang kalian. Kalau kalian yang tidak setuju dan kalian yang benci pada pemikiran kami, mungkin kalian bisa menganggap kami kompor. Tapi bagi mereka yang tidak tahu dan mereka merasakan manfaat dari ilmu yang kami berikan ini, mereka justru menganggap kami sebagai pencerdas, Ya, ya kan? cerdas. Pemberi wawasan. Jadi silakan. Bagi anda-anda yang menyatakan bahwa kami ini kompor, silakan. Susah Itu sih terserah kalian. kalau pembenci susah ya. Susah. Mau itu benar kita Ya. benar juga. Padahal di hatinya, benar nih tapi Sebenarnya benci benar, tapi gitu benci. ya. Susah emang udah kayak gitu. Tahu Apalagi sebetulnya mereka juga tahu. mereka tahu. Mungkin seperti Gus Miftah ataupun Nusron Wahid juga sebenarnya mereka juga tahu bahwa pasti, ini pasti. benar. Tahu. Cuma mungkin mereka tidak, tapi mereka tertutup oleh ketakziman mereka dan rasa lebih tidak enakan kepada guru mereka. Karena masyarakat Indonesia ini kan terkenal dengan sifat sikapnya yang ramah tamah. Tapi bisa juga kali dari mengedepankan. statementnya di dipilih-pilih gitu, bisa juga kali meskipun taat gitu sama guru. Iya, Masih cuma bisa. kan kalau pada dasarnya masyarakat Indonesia itu punya sifat yang nggak enakan. Yang nggak enakan. Kita itu masyarakat Indonesia itu masyarakat Berbudaya, ya. yang berbudaya, yang suka tidak enakan. Ya kan? Dan sebenarnya itu budaya yang bagus, sangat bagus. Tapi dalam hal ilmu pengetahuan tolong sebaiknya yang benar tetap katakan benar. Hilangkan dulu budaya tidak enakan itu sepanjang kita tidak menyerang guru kita sendiri. Juga harus berusaha menyatakan yang benar itu benar. Yang salah itu Yang salah. salah yang itu benar salah. benar. Toh beliau hanya menjelaskan kebenaran yang beliau ketahui dari kitab-kitab yang beliau baca, ilmu-ilmu yang beliau telaah, ya kan? Betul. Dan di sini tadi saya itu membaca ada satu sifat yang katakanlah mengakar gitu di kalangan masyarakat Indonesia. itu, yang mungkin pas ya untuk fenomena saat ini ya. Ini saya baca dari terjemahan dari kitab tadi ya. Ini disusun oleh Kiai Haji atau Gus Mus ya. Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari Perintis Kemerdekaan Indonesia di halaman
61. Banyak sebab yang membuat, jadi ada satu orang yang namanya Insinyur Karl von Schmidt, yang awalnya dia itu non muslim, kemudian masuk Islam, diislamkan oleh Hadratus Syekh secara syariat gitu ya. Mengapa Anda tidak menulis atau menyusun risalah tentang sebab-sebab? Beliau bertanya, Hadratus Syekh bertanya kepada beliau, Insinyur tadi itu ya, Karl von Schmidt, mengapa Anda tidak menulis atau menyusun risalah tentang sebab-sebab dan motivasi Anda memeluk agama Islam? Nah, dia menjawab dengan tenang bahwa dia sangat menyesal. Banyak sebab yang membuatnya tidak menulis hal yang saya kemukakan, yaitu masih banyak kaum muslimin yang terkena trauma, dan trauma ini hampir-hampir merupakan akidah, yakni trauma orientalis. Maksudnya apa itu? Artinya, terkadang muslimin itu menyerap satu doktrin. Jadi doktrinnya itu apa tadi? Doktrinnya itu Ketidakenakan tidak dalam enak. menyikapi segala sesuatu, meskipun itu benar. Jadi ketika dia mendapati sebuah kebenaran, karena lantaran tidak enak, dia tidak akan bersuara. Gitu. Meskipun ya, sehingga dia memandang atau dia itu tidak berani untuk menyuarakan kebenaran tersebut, dan ini tentunya adalah sebuah kesalahan yang besar gitu kan. Jelas itu ya. Ya, betul. Jadi itu juga sebabnya kita dijajah sampai selama itu. Betul. Jadi karena ketidakenakan dari pribumi sendiri. Padahal beliau adalah pemilik bumi ini, Ya. tapi karena tidak enak sama Belanda yang menjadi tamunya, tetap diperlakukan baik si tamu itu. Betul. Bahkan sekalipun Diinjak. dijajah, disiksa, diinjak. Jadi keset gitu kan. Jadi meskipun jadi keset tetap senang gitu, dan ini ternyata Budak, mental budak ini sudah mental- mengakar dari dulu. betul. Mental-mental yang seperti itu ternyata sudah dari dulu. Tidak hanya untuk saat-saat ini, tapi sudah dari dulu, udah ada Di ya zaman kan? dulu. Di zaman dulu. Nah, sehingga hal ini memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya ketika kita meyakini sebuah kebenaran, ya kan, ya harus disuarakan, meskipun istilahnya tidak sama atau tidak sepemikiran dengan orang-orang yang dia hormati atau orang yang dia segani gitu kan. Nggak dibatasi ya pemikiran juga ya. Maksudnya nggak dijajah gitu, Ya, betul. bebas gitu ya. Nah, kita sebagai orang yang merdeka ya harus tetap merdeka dalam hal apapun tentunya ya. Termasuk dalam hal pemikiran. Nah, karena di mukadimah undang-undang itu, karena kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Gitu. Ini di mukadimah UUD 45 loh. Iya. Ya memang kan kalau sekarang ini kita ini tidak dijajah secara fisik ya. Ya. Kita tidak dijajah secara fisik, tapi sekarang kita dijajah secara mental. Kalau mereka yang paham, Mental. ya kan, justru kalau penjajahan secara fisik kan kelihatan nih fisiknya. Jelas. Ini kita dijajah nih, kita kelihatan kelihatan kita susahnya, kita kelihatan penderitaannya. Tapi kalau mental kan justru susah. Susah. Ya kan, susah, tidak sadar, malah banyak yang tidak sadar. Jadi ketika ada seseorang yang menyatakan kamu tuh harusnya nggak seperti itu loh, malah dibilangnya kamu penghasut ini segala macam ya kan. Itu masa Dan bodoh ini lah untuk ternyata- pandangan orang lain. Iya. Jadi ini tuh memang udah ada dari dulu ternyata. Iya kayak doktrin mau masuk surga nggak lo? Kayak surga kan itu banyak kan. Iya, Ya, iya. kayak gitu juga udah doktrin kan. Udah iman dia kan. Dan memang masyarakat Indonesia kan sangat lemah dengan doktrin keagamaan. Karena kita ini masyarakat Indonesia ini kan kebanyakan religius ya. Ya. Religius terhadap agama itu masih kuat di Indonesia ini. Sangat. Sebenarnya kan ditambah di religiusnya kuat, ditambah dengan adab sopan santunnya yang sangat tinggi, sehingga memuliakan pada siapa saja, sama tamu siapapun terbuka gitu kan. Tapi ya harus pada tempatnya kan. Cuma harus seharusnya, pada Mak. tempatnya. Walaupun itu misalnya mengaku dzurriyyah Rasul sekalipun, kalau misalnya buruk jangan diikuti. Katakan baik. Jangan Gitu. dikatakan baik. Yang buruk-buruk aja, yang baik-baik aja. Yang antek-antek aja. Yang dibilang pahlawan. Yang dibilang pahlawan ya. Kita harus jadi orang harus gentle dong. Harus fair. Harus fair. Jadi orang harus fair. A katakan A, jangan A jadi B.
Kayaknya lumayan jelas ini. Lumayan jelas kan, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi itu bermanfaat bagi kita semua. Ini mah sejarah loh, ngomongin sejarah ya. Sejarah bukan Ini sejarah untuk ya. gibah. Ini kan ada juga nih data-datanya nggak asal loh. Mm-mm. Ini bukan hanya pemikiran kita sendiri loh. Ini udah ada jelas. Kalau Dan misalnya nggak benar-benar. terima, salahin siapa tadi? Selain musonif kitabnya. Musonifnya ya. Habib apa tadi Muhammad Asad Syahab. Lagian bisa nilai sendiri mana yang cinta NKRI, yang rasa nasionalis, sama yang enggak, bisa nilai sendiri berarti. Ya. Enggak usah ngomong siapa-siapanya ya. Udah cukup ya. Segitulah cukup lah. Salam waras.